Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Claudia Cynthia Bella dengan NPM 24782040. Saya merupakan mahasiswi dari Politeknik Negeri Lampung, jurusan Teknologi Informasi Prodi Teknologi Rekayasa Internet. Pada video yang kali ini terkait praktikum 2.2.13 paket tracer point to point single area OSPF v2 configuration terkait mata kuliah jaringan komponen 3, teman-teman. Di sini saya akan hands on melakukan praktikum ya pada 2.2.13 ini, yang dimana tujuannya itu untuk jaringan antar router itu dapat saling bertukar informasi routing secara dinamis sehingga setiap LAN yang terhubung ke router berbeda bisa saling berkomunikasi. Nah, pada praktikum ini saya akan mengerjakan 4 bagian utama, yaitu mengatur router ID, lalu kedua mengaktifkan network OSPF, lalu yang ketiga mengatur passive interface, dan melakukan verifikasi konfigurasi. Praktikum ini nanti kita lakukan di router 1, router 2, dan router 3, serta ada 3 PC sesuai table addressing ya yang di sini. Langsung aja ya kita ke praktikumnya. Nah, ini dia. Ini ada presentasinya masih 0%. Jadi ini ya tabel addressingnya, IP addressnya R1 memiliki IP addressnya ini, subnet masknya ini ya, ini IP-nya, PC 1-nya 192.168.10.10, PC 2-nya 20.10, PC 3-nya 30.10. Subnet masknya size 24 semua dari PC. Nah, selanjutnya di sini kita akan mengaktifkan proses OSPF dan memberi router ID. Selanjutnya masuk ke konfigurasi OSPF pada masing-masing router dengan proses ID 10. Setelah itu saya akan menerapkan router ID secara manual. Nah, router ID ini tuh berfungsi sebagai identitas unik setiap router dalam proses OSPF. Kita masuk ke router 1. Kita enable configure terminal. Nah, di sini perintahnya router ID router OSPF 10 ya tadi, 10, enter. Lalu router ID 1.1.1.1, enter. Di sini presentasinya naik 5%. Lalu kita end dan kita WR. Udah. Lalu kita lakukan hal yang sama pada router 2. Enable configure terminal. Kita geser ya. Lalu router OSPF 10, enter. Router ID 1 titik tadi kan 1, berarti ini 2.2.2.2, enter. Di sini naik 11%, kita end, kita WR. Oke, udah. Lanjut pada router 3. Enable configure terminal. Lakukan hal perintah yang sama, cuman ubah
ininya aja, router ID-nya. Router OSPF 10, router ID 3.3.3.3, enter, kita end, kita WR. Udah, di sini presentasinya udah 16%, teman-teman. Sebentar ya. Nah, fungsinya ini untuk apa? Kalau router OSPF 10 itu dia untuk memulai proses OSPF. Kalau router ID itu untuk memberi identitas unik router di OSPF. Lanjut, kita akan mengaktifkan pada router 1 ini kita mengaktifkan OSPF menggunakan network statement berdasarkan alamat jaringan dan wildcard mask. Nah, cara ini itu membuat interface yang cocok dengan network tersebut ikut masuk ke proses OSPF. Ini tadi udah. Jadi sebelum masuk konfigurasi, jawaban konsepnya jumlah statement di R1 itu 3, slice 24 itu sama dengan 255, wildcard slice 24 nya 0.0.0255, slice 30 nya 255, wildcard slice 30 nya 0.0.0.3. Nah, network pada R1 itu kan ini ya. Kita mulai konfigurasi R1 ya. Kita geser dulu ke sini. Configure terminal. Router OSPF 10, enter, network 192.168.10.0 spasi 0.0.0.255 area 0, enter. Sini naik 22%. Lalu network 10.1.1.0 spasi 0.0.0 10.1.1.0 spasi 0.0.0.3 area 0, enter. Lalu lakukan hal yang sama, network ininya kita ganti 10.1. kan di sini 0, kita ganti 4 ya sesuai tabel addressing. Ininya sama, areanya sama, enter. Sini naik 33%. Lalu kita end, kita WR. Oke, udah. Fungsinya itu memasukkan semua interface router 1 yang sesuai ke area OSPF. Jadi dia mengiklankan jaringan router 1 ke router lain. Selanjutnya kita akan mengaktifkan network OSPF pada router 2 dengan IP interface plus dengan quad 0 max ya.
Tetapi kali ini kita memakai IP interface langsung ya, dengan quad zero mask atau 0.0.0.0, artinya hanya interface dengan IP tepat itu yang diaktifkan ke OSPF. Kita ke router 2, config terminal ya, kita router OSPF 10 network 192.168.20.1 spasi 0.0.0.0 area 0, naik 38%. Lanjut sesuai addressing table ya. Di sini diganti 10.1.2 spasi kan ya, spasi ini enter, nambah jadi 44%. Lanjut, nih udah aktif ya. Lanjut ya, duanya kita ganti 9. Oke. Nah, dia ini fungsinya mengaktifkan OSPF tepat pada interface tertentu. Jadi lebih spesifik dibanding wildcard biasa. Lanjut pada router 3 ya. Pada router 3 OSPF saya aktifkan langsung dari mode interface menggunakan perintah IP OSPF process ID area ID berdasarkan topologi interface yang harus diaktifkan. Jadi langsung aja ya di sini. Sini sudah 50%. Configure terminal, tab, masuk interface giga 0/0/0, enter, IP OSPF 10 area 0, enter, exit, masuk interface 0/1/0, enter, IP OSPF 10 area 0, enter, exit, masuk interface ini 1, ter SPF 10 area 0, exit, lalu N, lalu kita WR. Udah. Jadi dia ini mengaktifkan OSPF langsung di interface. Lalu kita lanjut, dibalik lagi ke router 1. Setelah ini kita mengatur passive interface pada interface LAN masing-masing ya.
masing-masing router. Tujuannya agar OSPF ini tidak mengirim hello paket yang tidak perlu ke jaringan LAN, karena interface LAN tidak terhubung ke router OSPF yang lainnya. Di sini configure terminal, router OSPF 10 pasif interface giga 0/0/0, kita N, kita WL. Udah sama di router 2. Exit dulu. Jadi di sini router OSPF 10 pasif interface giga 0/0/0, lalu kita N, kita WR. Udah, di sini udah 94. Lanjut di sini terakhir configure terminal, router OSPF 10 pasif interface giga 0/0/0, kita N, WR. Jadi ini tuh menghemat resource ya fungsinya. Lalu dia fungsinya juga mencegah pengiriman paket OSPF yang tidak dibutuhkan di LAN. Lalu tetap mengiklankan network LAN tetapi tidak membentuk agency di interface itu. Sini presentasenya udah 100, assessmentnya udah clear semua. Boleh kita verifikasi ya ke salah satu. Show IP OSPF neighbor nih. Lalu bisa juga show IP route OSPF, enter ini ya. Lalu show running config nih. Kita coba ping ya dari PC 1. PC 0. Tes host 1. Tes host 2. Jadi dari sini coba kita ping dia nggak bisa dipakai ya. Ping 192.168.30.1.
Nah, ini sukses ya. Itu terkait dari uji konektivitasnya. Jadi pada praktikum ini kita telah mengkonfigurasi OSPF v2 single area pada 3 router dengan 3 metode berbeda, yaitu menggunakan network statement dengan wildcard mask, lalu ada network statement dengan quad zero mask, dan ada konfigurasi OSPF langsung pada interface. Setelah itu tadi sudah menambahkan passive interface pada interface LAN dan melakukan verifikasi menggunakan show command serta uji ping antar router. Dari hasil ini dapat disimpulkan ya bahwa OSPF berhasil dikonfigurasikan dan seluruh jaringan dapat saling terhubung. Saya rasa cukup terkait dari praktikum 2.2.13 ini. Bila ada kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.